Haleluya. Senang kembali bertemu dengan saudara semua, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan. Hari baru, selalu ada harapan yang baru. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita percaya di dalam setiap persoalan, di dalam kesulitan yang kita alami, kita tetap yakin selalu ada pertolongan Tuhan. Ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kita pasti menang di dalam masa-masa yang sulit. Hari ini mungkin kita diizinkan Tuhan untuk lewati keadaan yang sulit, masa-masa yang sulit. Tapi percayalah, kita pasti menang di masa-masa yang sulit ini. 2 Tawarik 20 ayat 1-4 berkata, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara mau alami kemenangan di masa-masa sulit seperti ini? Masa sulit sekalipun, kita pasti menang. Persoalan sesulit sekalipun, firman Tuhan janjikan, kita pasti menang. Kalau kita mau menang di masa-masa sulit, di setiap persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, ingat baik-baik yang pertama, jangan pernah lihat setiap kesulitan, setiap persoalan dari kacamata yang salah. Seringkali kita sudah lebih dulu khawatir atas setiap kesulitan yang terjadi. Kita khawatir atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Bahkan ada orang pada saat dia mulai khawatir, dia jadi panik. Nah, ketika dia mulai khawatir, dia mulai panik, maka terkadang kala orang-orang di sekitar kita, orang-orang dekat dengan kita pun jadi ikut juga khawatir dan panik. Satu ayat lagi saya mau baca buat kita semua. Yakobus 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, katanya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi saudara, ternyata ketika ada persoalan, kita justru anggap gitu, dikatakan adalah sebagai suatu kebahagiaan. Yang artinya, sekali lagi, respon dan tindakan kita itu sangat menentukan ketika kita menghadapi setiap kesulitan. Ketika kita menghadapi persoalan, jangan sekali lagi langsung terlalu khawatir berlebihan atau panik waktu hadapi setiap keadaan. Kalau orang udah mulai khawatir berlebihan, kan kalau dia udah mulai panik, biasanya dia jadi marah-marah nggak menentu. Saya berharap kita semua ketika alami persoalan di masa-masa yang sulit seperti ini, sekali lagi, jangan pernah lihat dari kacamata yang salah. Saudara, sesungguhnya melalui persoalan lah kita bisa lihat yang namanya mujizat. Saudara mau lihat mujizat, saudara mau alami mujizat, saudara harus juga alami persoalan. Berikutnya dikatakan, percayalah, setiap persoalan itu pasti selesai. Setiap persoalan pasti selesai. Sesungguhnya tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai. Satu ayat lagi, Matius 6 ayat 33-34 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir, katanya, akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, dikatakan, cukuplah untuk sehari. Hari ini kita punya persoalan, tapi besok kita ada sukacita. Hari ini kita punya masalah, besok ada kemenangan. Hari ini kita punya kesulitan, besok kita alami mujizat Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya adalah, kalau kita sudah belajar untuk tidak melihat persoalan kesulitan dari kacamata yang salah, berikutnya, kalau kita sudah lihat dari kacamata yang benar, segeralah ambil keputusan. Ketika saudara sudah lihat setiap persoalan, kesulitan dari kacamatamu yang benar, maka mulailah ambil keputusan. 2 Tawarik 20 ayat 3 yang tadi kita sudah baca di awal pembacaan firman Tuhan kita, dikatakan Yosafat di ayat 3-nya, dia katakan menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.
Yosafat segera mengambil keputusan yang benar. Ingat baik-baik saudara, ketika kita sudah lihat dari kacamata yang benar, segeralah ambil keputusan. Karena memang ada banyak orang yang tidak mau mengambil keputusan yang benar. Sekali lagi saya katakan, garis bawahi, bukan dia tidak ambil keputusan, tapi ada banyak orang percaya yang tidak ambil keputusan yang benar. Saudara boleh saja sudah dengar firman Tuhan. Saudara sudah datang mungkin beribadah kepada Tuhan. Saudara mungkin juga sudah berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau saudara belum ambil keputusan dalam hidupmu, maka saudara juga tidak akan mengalami sesungguhnya apa yang namanya kemenangan yang daripada Tuhan. Keputusan kita itu sangatlah menentukan. Tapi yang penting ambil keputusan yang benar. Saudara ingat kisah Yunus. Yunus dikatakan oleh firman Tuhan, ketika dia dengar suara Tuhan, Yunus itu jelas loh dengar suara Tuhan. Tapi Yunus tetap ambil keputusan berdasarkan kemauannya sendiri. Tuhan suruh Yunus ke Niniwe, tapi Yunus pergi ke Tarsis. Lihat baik-baik. Kadangkala kita sebagai orang percaya gitu tuh. Sudah dengar suara Tuhan, sudah dengar, tapi maunya kita. Keputusannya tetap keputusan diri kita sendiri. Padahal sesungguhnya Tuhan katakan berbeda dengan apa yang kita ingin ambil keputusan. Sekali lagi, ambil keputusan hari-hari yang benar. Sehingga percayalah, di masa-masa sulit sekalipun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia pasti menolong saudara dan saya, dan dia pasti memberi kita kemenangan. Sekali lagi saudara, di tengah cuaca yang baik ini, di tengah hari-hari yang baik ini, di hari yang baru ini, dan semangat yang baru dan pengharapan baru dari Tuhan, saya percaya saudara pasti terus ditolong oleh Tuhan Yesus. Tetap semangat saudara, tetap saja bersyukur, tetap saja berharap sama pertolongan Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan selesaikan. Semuanya indah pada waktunya Tuhan. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.